mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala untuk bisa hadir di majelis maulid, majelis yang insya Allah senantiasa diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyebut nama orang soleh, tawasul, mau hadrah datang Syekh Abdul Qadir Jailani contoh, kirim Fatihah datang Mbah Ahmad Mutamakin, kirim Fatihah datang Sahib Puncel Al-Habib Ahmad bin Alawi As-Segaf, kirim Fatihah hadrah kepada para walinya Allah, maka akan diturunkan rahmat. Menyebut nama orang soleh, setiap kita menyebut nama orang soleh seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, Syekh Ja'far Burjandi, Syekh Abdul Rahman Dibai, pokoknya setiap kita menyebut nama orang soleh akan diturunkan rahmat oleh Allah. Bagaimana kalau yang kita sebut adalah aslahus salihin, ciptaan Allah, hamba Allah, orang yang paling soleh saat dunia, yang paling soleh mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyebut namanya orang soleh saja turun rahmat, bagaimana kalau yang kita sebut nama Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pasti akan diturunkan rahmat. Dan malam hari ini syukur alhamdulillah taufik hidayah kita dapatkan sehingga di tempat ini kita bisa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk duduk membaca sejarah Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih dekat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Tidak ada jalan yang paling cepat menuju surga Allah terkecuali jalannya Nabi Muhammad. Dan di tempat seperti ini diajarkan kepada kita supaya kita ini lebih tahu, lebih paham siapa Nabi Muhammad. Orang itu kalau tahu, orang kalau paham itu akan bertambah cinta, tresno. Tak kenal maka tak sayang. Nah sekarang yang kita kenali kekasih Allah. Saya kenal putra panjenengan, kinten-kinten jenengan remen kali kula mboten? Remen. Kalau anak panjenengan saya marah, jenengan remen apa remen? Kata orang remen. Kenapa? Oh anak saya tidak salah kok dimarah. Sekarang kalau kita cinta Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, kinten-kinten apakah kita tidak akan diberikan sesuatu oleh Allah? Mustahil. Pasti apapun yang kita harapkan kepada Allah selama lewat Nabi Muhammad akan diwujudkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di tempat seperti ini kita diajarkan supaya apa? Supaya kenal Nabi Muhammad dan bertambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tempat seperti ini kita diajarkan untuk mawas diri. Untuk apa? Untuk mengenali siapa sih kita sebetulnya, ini siapa? Saya ini siapa sih sebetulnya? Saya ini kira-kira orang hebat apa KPTO hebat? Saya ini ahli surga apa ahli neraka? Saya ini alim apa bodoh ya? Sayyidina Umar mengatakan orang yang mengaku alim maka hakikatnya dia jahil, bodoh. Orang yang ngaku soleh maka hakikatnya dia toleh. Apa toleh? Kebalikan dari soleh.
Orang yang mengaku alim maka dia jahil. Orang yang mengaku soleh hakikatnya dia toleh. Orang yang ngaku-ngaku di tempat ini kita diajarkan untuk mawas diri, untuk mengintrospeksi diri. Siapa sih saya sebetulnya? Bertafakur, ya Allah, 37 tahun umur diberikan kepada saya, apa yang sudah saya lakukan? 50 tahun umur yang diberikan kepada saya, apa yang sudah saya lakukan? Apa jasa untuk Nabi Muhammad ini? Sayyidina Umar mengatakan, orang yang mengaku alim maka hakikatnya dia jahil, bodoh. Orang yang mengaku saleh maka hakikatnya dia toleh. Apa toleh? Kebalikan dari saleh. Orang yang mengaku alim maka dia jahil. Orang yang mengaku soleh hakikatnya dia toleh. Orang yang ngaku-ngaku di tempat ini kita diajarkan untuk mawas diri, untuk mengintrospeksi diri. Siapa sih saya sebetulnya? Bertafakur, ya Allah, 37 tahun umur diberikan kepada saya, apa yang sudah saya lakukan? 50 tahun umur yang diberikan kepada saya, apa yang sudah saya lakukan? Apa jasa untuk Nabi Muhammad ini apa? Apakah kita sudah bisa menggandeng keluarga kita masuk ke dalam surga, apa sebaliknya menggandeng mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala? Na'udzubillah min dzalik. Kados majelis-majelis kados mekaten menika didik ngajari kula panjenengan untuk supaya mau mengintrospeksi diri. Namanya tazkiyatun nafas. Ada usaha untuk membersihkan jiwa kita, badan kita. Nah, orang itu bisa bersuci, bisa membersihkan kalau tahu ada kotoran, kan nonton begitu. Di dalam kitab ini begitu. Kitab Imam Ghazali ini. Bagaimana orang itu bisa tahu kalau bagaimana saya bisa membersihkan tempat ini kalau saya tidak tahu ada najis apa enggak di sini. Kalau karena saya tahu kotor, najis, maka akan saya sucikan. Logikanya ngoten, otomatis. Oh, ini najis, kenapa? Ini loh ada cecek, ada najis, ada kencingnya, bukan sekedar bau, tapi najis secara kasat mata terlihat di situ. Otomatis karena saya tahu itu ada najis, ada kotorannya, pasti akan saya bersihkan. Awak itu panjenengan nggih ngoten. Di tempat seperti ini kita akan tahu siapa diri kita, akan tahu kekurangan kita, kotoran yang ada di dalam hati kita, sehingga tempat seperti ini menjadi wasilah, perantara untuk kita membersihkan hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertafakur. Ya Allah, berpuluh-puluh tahun saya diberikan umur, sehat wa'afiyah, apa yang sudah saya lakukan selama ini? Kira-kira kalau pas Allah cabut nyawa saya dalam keadaan ngaji atau dalam keadaan maksiat, di tempat seperti ini kita bisa bertafakur, kita bisa mulahadhah, bisa mengintrospeksi, tahu siapa kita yang sebetulnya. Kalau tidak lewat majelis-majelis seperti ini, tidak akan tahu siapa kita. Ya akhirnya nopo? Hasilnya akhirnya ngaku-ngaku deh, bukan dai, orang yang mengajak ke jalan Allah, tapi mudai, ngaku-ngaku kalau dia wali, ngaku-ngaku saleh, ngaku-ngaku alim. Padahal Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan orang yang mengaku-ngaku itu sebaliknya daripada itu. Maka majelis seperti ini mengajarkan kepada kita supaya kita tahu siapa diri kita.
Kalau kita tahu siapa diri kita, kita jelek, punya najis, punya kotoran, kita masih belum baik, apa yang sudah kita lakukan untuk anak dan istri keluarga kita, untuk orang tua kita, apa yang sudah kita lakukan. Orang tua tidak pernah minta sepeser pun dari kita. Orang tua susah payah melahirkan kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua kita? Orang tua tidak minta apa-apa. Orang tua cuma pengen melihat anaknya sukses dunia akhirat, soleh, solehah. Mau kaya mau tidak kaya itu tidak penting buat orang tua. Yang penting ketika orang tuanya meninggal, anaknya mendoakan orang tua. Nah, kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua kita? Jasa apa, balasan apa yang sudah kita persembahkan untuk mereka? Maka tempat yang seperti ini insya Allah akan membantu kita supaya kita bisa mengintrospeksi diri, tahu siapa kita. Nah, kalau sudah tahu, istilah Jawa ini pun wis seruh pun ngertos boroke kiambak nggih. Cara tiyang padi ngoten nggih. Pun reti pun ngerti